Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta seluruh teman berpikir yang berbahagia. Perkenalkan, saya Naila Humairah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah orasi sebagai bentuk partisipasi dalam lomba orasi pendidikan yang diselenggarakan oleh HMP PGSD Universitas Negeri Surabaya dengan tema Peran Guru dalam Transformasi Pendidikan Terhambat oleh Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Kesejahteraan Mereka. Yang kita tahu, setiap 2 Mei kita memperingati dan mengenang Hari Pendidikan Nasional. Tapi, peringatan ini semestinya bukan hanya nostalgia, melainkan waktu yang tepat untuk menimbang ulang. Kemanakah sebenarnya arah pendidikan kita melaju? Apakah ia masih setia pada cita-cita awalnya? Membebaskan, memanusiakan, dan membuka jalan bagi masa depan? Atau justru semakin jauh terjebak dalam ketimpangan, kekakuan, dan komersialisasi? Mengutip dari Bapak Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei tahun 2025. Jalan yang sangat menentukan kebangkitan sebuah negara adalah pendidikan. Tidak mungkin kita menjadi sebuah negara yang sejahtera, tidak mungkin kita menjadi sebuah negara yang maju kalau pendidikan kita tidak baik, kalau pendidikan kita tidak berhasil. Pemerintah Indonesia secara beruntun dari masa ke masa, dari pemerintah ke pemerintah, selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang paling atas di APBN. APBN sekarang adalah yang paling tinggi sepanjang sejarah Republik, yakni di angka 22%. Saudara-saudara, di tahun 2024, sebanyak 3,3 juta guru tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menandakan betapa besar cita-cita kita menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dalam program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada poin keempat yang mencanangkan pendidikan berkualitas, dengan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa guru merupakan pilar fundamental dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Bahkan, 3 posisi sentral guru yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarsel Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya, guru harus bisa menjadi teladan di depan, membangkitkan semangat di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang. Proses dan suksesnya pendidikan tak akan pernah lepas dari kontribusi guru. Maka dari itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 14 Ayat 1 menegaskan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Namun realitanya, terdapat jurang yang amat lebar antara regulasi dan implementasi. Berdasarkan data Institute for Demographic and Poverty Studies pada tahun 2024, sebanyak 74,3% guru honorer di Indonesia masih menerima gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan 20,5% menerima upah di bawah 500 ribu per bulan. Tentu ini bukan perkara yang sepele. Kesejahteraan guru dipertanyakan. Kemanakah keadilan yang selama ini dijanjikan? Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang pada kebijakan. Karena bayangkan betapa banyak nasib yang digantungkan. Dalam transformasi pendidikan yang diidam-idamkan, nyatanya masih banyak kesejahteraan guru yang diabaikan. Seharusnya pemerintah dapat menciptakan sistem pendidikan yang memanusiakan manusia agar kiranya pendidikan ini dapat membawa manfaat pada semuanya, tidak hanya pada segelintir orang saja. Insinyur Soekarno pernah berkata, pendidikan adalah cikal bakal keberhasilan sebuah bangsa. Maka dari itu, di momen ini, mari kita wujudkan transformasi pendidikan yang berkualitas tanpa mengesampingkan keadilan terhadap hak-hak guru dan mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Jika bukan kita, siapa lagi? Hidup mahasiswa!